Hari ini 15 Juni 2026 kembali dengan saya untuk pembahasan XAUUSD. Teman-teman sekalian, kalian bisa memperhatikan cukup menarik ini karena potensial dia kembali retest ke 4.300-an atas, dimana ini yang kemarin baru banget dia breakout ya. Ini kan patokan terakhir. Kita bisa ngelihat last support sebelum akhirnya dia break. Di sini Jumat 5 Juni dia break, lalu retest kembali sampai akhirnya dia break lebih signifikan, makan sampai 405739998, dan kondisi sekarang kembali reboundnya. Reboundnya ini kembali mendekati 4350 sampai ke 4370. Basicnya kalau misalnya kita ngeliat di sini sih menarik teman-teman. Kenapa? Karena dia tertahan, ya berhasil rebound dari area lower low-nya. Ya, it's actually really easy. Jadi di sini low, high, lower low, lower high, lower low. Gak ada bikin lower high lagi sih sebenarnya. Walaupun di sini ya lebih lower high dibanding sebelumnya ya. Dan konteksnya saat ini adalah berhasil rebound. Dan apakah ini rebound yang signifikan atau kenapa ada gapnya? Wajar karena if I'm not mistaken katanya US itu sudah mulai ada fakta perdamaian ya dengan Iran mengenai permasalahan mereka, peperangan yang terjadi. Dan konteksnya kalau kita ngelihat dari perubahan yang ada di market saat ini, kita bisa memperhatikan euforianya mulai muncul. Apakah bisa bullish ke depannya? We never know. Tapi at least euforia yang muncul ini membantu kita memahami bahwa ada potensial area sell ketika nanti dia retest lagi ke depannya. Sekarang saya pindahkan ini balik, saya naik ke chartin dulu, saya balikin ke Oanda kita ngomong di H4. Sip, di H4 ini sebenarnya kelihatan jelas teman-teman, ini ngeretest last level supply-nya banyak banget ini. Ini paling strong berarti di 4341 karena itu adalah level tertingginya 4341 4342-an. Jadi menurut saya 4341 4342 ini menjadi sell position terkuat terakhir. Kenapa? Karena kalau misalnya berhasil break, dorongannya lebih kencang balik ke 4.370, jadi 300 pips naik dari pergerakan tersebut sampai ke 4.400-an lagi. Untuk sekarang ini tinggal menunggu aja momentumnya apakah memang bisa breakout atau enggak. Tapi in my honest opinion, selagi dia nge-retest area supply terkuat itu, maka fokus utama kita tetap bisa pada sell terlebih dahulu ya. Ini tail panjangnya di 4363, jadi nggak terlalu penting-penting banget. At least saya ngomongin tadi 4341 4342-nya perlu tertahan. Dan kalaupun dia tertahan di sini, ini adalah potensial terbaik untuk dia nutup gapnya teman-teman ya, gap yang kebentuk. Ini gapnya kebentuk startnya dari 4246 atas, jadi balik ke 4200. Ya setidaknya nggak usah jauh-jauh ke 4200 lah. Balik ke 4300 awal aja udah lumayan cukup. Seandainya kita follow with sell momentum ya dari area tersebut. Jadi ini menarik, ini juga buy-nya pun juga menarik teman-teman. So dua level ini ya, supply dengan area demand yang berhasil dia luncurkan penguatannya, ini menjadi dua zona menarik yang bisa kita pertimbangkan dalam entry kita di hari ini. Sekarang kita masuk di momen yang ada. Ini saya akan marking dulu. Saya akan jadikan garis. Kita catatan harga. We need to mark all of this. Movement 4344 di sini berarti kita taruh sampai 4342. Oke, di atasnya menarik. Lalu untuk bawahnya ini saya akan marking dulu. Berarti kan gap yang kebentukan dari sini ya. Ntar ini saya lurusin dulu aja. Karena kayaknya nggak lurus ini. Ini gapnya kan di sini berarti 4274 berarti sampai below this one 4245, lumayan jauh teman-teman ya. Ini gap yang kebentuknya. Nggak masalah, kita marking yang ada dulu aja. Ini saya pasin. Oke, ini saya pasin. Oke, sip. 4342 4344 ini menjadi zona sell pertama saya. Untuk zona buy ada di mana? Ya, after break di sini sih sebenarnya itu juga lebih bagus teman-teman untuk buy continuation. Karena kan fokus utamanya adalah ngedorong tadi ya. Tapi buy terdekat saya adalah on this level sih. Lumayan jauh di bawah ya, 4281-an. Ini 4281 4283. Jauh banget memang. Kenapa ya? Karena cuma level itu aja yang nahan. Karena after dia break 4281 4283 ini ya, makannya tentu nutup gap yang terbentuk. Jadi paling kalau misalnya kita ngelihat di M5 aja,
Di M5 pun sebenarnya sama teman-teman, dorongannya naik. Di sini ada price zone, ada area yang berhasil dia breakout sebelumnya menjadi resisten, dia berhasil break 4306. So totally the same 4306, 4300 seperti yang tadi saya sampaikan. Perlu nahan karena kan ini psychological price level sama kayak 4200 sama kayak 4400. Dia perlu nahan di sini kalau misalnya dia retest kembali. Jadi kalau misalnya kita ngomong sih ya, pergerakannya sudah signifikan, either dia nge-retest untuk 4340-an di atas atau nanti kalau dia celup ke bawah, bolak-balik kita tahan terlebih dahulu di 4306 4300 untuk kita bisa memanfaatkan buy scalping. So sell terdekat 4342 4344 selama 4342 tidak di breakout D1, dan buy terdekat 4283 4281 selama 4283 nya tidak di breakout di H1. Untuk zona 4306 dan 4300 ini sebenarnya sederhana teman-teman ya. Jadi 4306 ini basic sampai 4300 untuk psychological price level. Tadi kalian lihat juga itu patokan terakhir dalam resisten yang berhasil di breakout, jadinya RBS. So kalau misalnya dia ngetes kembali dan tertahan di 4306, 4305 lalu dari rebound kembali, itu adalah tanda yang tepat buat kita untuk entry masuk buy-nya. Karena artinya dia tertahan dalam psychological price level yang ada. Lalu kalau misalnya kita ngomongin di pembentukan yang lainnya, ini untuk area atas sebenarnya nggak terlalu penting-penting banget. Di M15 pun juga totally the same ya, totally the same. Ini kalau misalnya ada harapan buat dia retracement lagi sih, 618 nya di 4304, 79 nya di 4295. So ya, we just need to wait. Untuk sekarang paling tinggal nunggu aja apakah dia berhasil nge-retest atau enggak. Dan seandainya dia berhasil drop below dari 4300, next stop tutup di 4283 dan break 4283, maka akan kembali nutup gap yang sudah terbentuk di sini. Nanti tinggal kita bicarakan apa yang akan terjadi seandainya dia nge-retest lagi level bawahnya ya. Jadi sebenarnya seperti itu sih, nggak terlalu banyak perubahan, walaupun perubahannya lumayan signifikan banget ya ini ya. Kita bisa ngeliat adanya pertumbuhan pergerakan dari gold itu kembali, dan kita berharapnya pertumbuhan pergerakan ini bisa memberikan dampak positif. Apalagi kalau misalnya teman-teman suka untuk trade buy dan sell bolak-balik. So maybe that's all teman-teman, semoga membantu ya. Jadikan map ini sebagai referensi, sesuaikan lagi dengan trading plan yang teman-teman kalian jalankan. Bagi teman-teman grow count, kalian nggak perlu khawatir ya, nothing to be worried about, karena saya pasti akan selalu share hasil mapping ini di dalam grup. Dan bagi teman-teman dari publik, nanti kalian bisa tonton ulang kembali video penjelasan saya di YouTube saya. Ini sekali lagi saya harapkan semoga membantu. It's actually really easy, hanya kita tinggal ngikutin aja, nggak perlu khawatir. Apalagi tadi saya sudah bilang dia akan nge-retest supply-nya aja. Jadi ini bakal menarik banget, kita tinggal tunggu tektokannya aja sih ke depannya. So maybe that's all teman-teman, thank you.